Muatan listrik. Tujuannya adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kemudian memperlihatkan adanya gaya elektrostatika bermuatan. Oke, alat dan bahan yang akan disiapkan adalah yang pertama 2 buah bola pingpong, benang jahit secukupnya, kain wol, benang nilon, kemudian plastik, isolasi, dan sisir plastik, kemudian potongan kertas kecil-kecil. Langkah yang pertama yaitu gosok plastik ke baju sampai panas. Gosok terus gosok sampai kuat, sampai dia kemudian tempelkan ke bola pingpong yang telah digantung. Nah, kita lihat reaksinya. Dia ada gaya tarik menarik dan tolak menolak plastik yang telah kita gosokkan ke baju tadi. Nah, bisa kita lihat. Kemudian gosok sisir ke rambut sampai mengeluarkan panas. Nah, kita sisir terus, kita gosok terus ke rambut. Baiklah, kita gosok terus, kemudian saat sisir digosokkan pada rambut, terjadi gesekan yang menyebabkan muatan listrik, dan potongan-potongan kertas kecil akan tertarik dan menempel pada sisir. Karena sisir yang bermuatan negatif akan menyebabkan perpisahan muatan polarisasi pada kertas yang netral. Muatan positif pada kertas akan tertarik ke muatan negatif pada sisir, menghasilkan gaya tarik yang mampu mengangkat kertas. Nah, bisa kita lihat contoh yang kita lakukan, praktek yang kita lakukan ini. Nah, jika dibiarkan secara lama, maka kertas akan terjatuh secara perlahan. Kemudian kita siapkan 2 bola pingpong yang telah diikat oleh benang jahit, bagaimana yang di depan dan di dalam video ini. 2 bola pingpong. Kemudian 2 bola pingpong ini kita gosokkan dengan kain wol. Oke, gosok terus secara perlahan, gosok sampai dia mengeluarkan panas dari gesekan kain wol. Kemudian 2 bola pingpong tersebut akan melakukan tolak menolak. Nah, kemudian jika yang satu bola pingpong digesekkan pada kain wol dan yang satu lagi oleh plastik, maka kita lihat reaksi apa yang akan terjadi. Reaksinya akan tarik menarik. Bisa kita lihat, mereka akan melakukan tarik menarik. Dan kemudian jika bola pingpong digesekkan oleh kain wol dan satu bola pingpong lagi digesekkan oleh benang nilon, kita lihat gesek terus secara pelan, maka akan melakukan reaksi tarik menarik. Selanjutnya, yang satu bola pingpong digesekkan oleh plastik dan yang satunya lagi digesekkan oleh wol.
Nah, bisa kita lihat reaksi apa yang akan terjadi. Gosok terus. Nah, reaksi yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Bisa kita lihat contoh di atas. Nah, selanjutnya kita gesekkan kedua bola tersebut oleh plastik. Gesek terus, digesek, maka reaksi apa nih? Reaksi apa yang akan terjadi? Gesek terus. Nah, reaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Kedua bola tersebut akan tolak menolak. Kemudian plastik dengan nilon. Gesek terus, satu bola digesekkan plastik dan yang satu bola digesekkan oleh benang nilon. Yang akan terjadi adalah proses tarik menarik. Bisa kita lihat. Dan kemudian kedua bola tersebut, yang satu bola digesekkan oleh nilon dan yang satu bola lagi digesekkan oleh wol. Gesek terus, yang terjadi adalah proses tarik menarik. Bisa kita lihat. Kemudian nilon dengan plastik, satu bola digesekkan oleh benang nilon dan yang satu bola lagi digesekkan oleh plastik. Gesek terus sampai mengeluarkan panas. Yang terjadi adalah proses tarik menarik. Kedua bola tersebut akan melakukan tarik menarik. Bisa kita lihat contohnya. Dan kemudian nilon dengan nilon. Kedua bola tersebut digesekkan oleh benang nilon. Proses yang akan terjadi adalah proses ataupun reaksi yang akan terjadi adalah, bisa kita lihat, yang akan terjadi adalah proses tolak menolak. Yang kedua adalah arus listrik. Tujuannya yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Sediakan 2 buah baterai, kabel, penjepit kabel, lampu, kabel merah yang telah kita sambungkan ke baterai. Ada kawat, tembaga, sendok, kayu, penghapus, mata pensil, plastik, kertas, air keran, kemudian air garam. Baiklah, ini kita sudah rangkai. Nah, kemudian akan kita coba terlebih dahulu hidup atau tidaknya. Baik, hidup ya. Kemudian percobaan yang pertama adalah percobaan menggunakan kawat besi. Nah, ini kawat besinya kita jepit. Oke. Nah, hidup. Baik. Menggunakan kawat besi, lampu akan hidup. Kemudian menggunakan kawat tembaga. Nah, ini yang udah kita sediakan. Menggunakan kawat tembaga, kita jepit yang ujungnya. Oke, menggunakan kawat tembaga adalah lampu bisa hidup. Baiklah, bisa dilihat. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Dan kemudian kita menggunakan sendok. Kita coba menggunakan sendok. Apakah lampu akan hidup?
hidup ya jika menggunakan sendok. Selanjutnya kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan kayu. Apakah menggunakan kayu lampu akan hidup? Apakah dia akan menghantarkan listrik? Nah, menggunakan kayu ini lampu tidak hidup, maka kayu adalah bukan aliran listrik yang bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya kita menggunakan penghapus. Kita coba ya menggunakan penghapus. Nah, menggunakan penghapus juga lampu tidak akan hidup karena penghapus bukan penghantar listrik. Nah, bisa kita lihat seperti video ini. Selanjutnya kita lepas terlebih dahulu. Kita menggunakan mata pensil yang ujung pensilnya tersebut. Kita lihat apakah menggunakan mata pensil akan hidup. Ya, menggunakan mata pensil ini bisa dilihat lampu akan hidup. Berarti mata pensil adalah penghantar arus listrik. Baiklah, kita coba dengan yang lain. Nah, kita menggunakan kertas. Apakah menggunakan kertas lampu akan hidup? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Lampu tidak akan hidup karena kertas adalah bukan penghantar listrik. Nah, kita pakai plastik. Apakah pakai plastik juga lampu tidak akan hidup? Jawabannya tidak, karena plastik bukan penghantar listrik. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita menggunakan air keran. Kita lihat ya, kita masukkan ke dalam. Apakah lampu akan hidup? Apakah lampu? Jawabannya tidak. Lampu tidak akan hidup karena air tidak mengandung arus listrik atau penghantar listrik. Nah, kemudian kita pakai cara yang terakhir, yaitu air garam. Apakah air garam lampu akan hidup? Oke. Jawabannya lampu akan hidup, tetapi lampu tersebut tidak akan hidup 100%. Lampu tersebut akan redup. Baiklah, kesimpulannya arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian tertutup. Terbukti pada saat percobaan ketika saklar ditutup, kemudian arus mengalir dan lampu menyala. Dari hasil percobaan, bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok, perak, grafit, ataupun mata pensil, dan air garam termasuk konduktor karena memiliki elektron bebas atau ion yang mengungkit listrik mengalir. 3. Tegangan listrik. Tujuannya menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Nah, ini yang sudah kita rangkai. Ada baterai, satu baterai. Nah, kita coba dulu ya, apakah hidup? Lampu hidup. Hidup ya. Akan hidup. Bisa kita lihat. Jika dilepas, maka lampu akan mati. Jika kita menggunakan 2 baterai, apakah lampu akan hidup? Kita coba. Lampu akan hidup dengan sempurna ataupun dengan terang. Kenapa tadi menggunakan 1 baterai tidak hidup dengan sempurna? Karena tegangannya adalah kurang. Nah, ini menggunakan 2 baterai, lampu hidup dengan sangat terang. Bisa kita lihat.
ditambah dengan 3 baterai. Nah, sama lampu juga akan hidup dengan sempurna. Bisa kita lihat. Kesimpulannya, semakin besar tegangan jumlah baterai, semakin besar arus listrik yang mengalir. Terlihat dari percobaan nyala lampu. 1 baterai lampu menyala redup, 2 baterai lampu lebih terang, dan 3 baterai lampu sangat terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih tinggi menghasilkan arus yang lebih besar. Tanpa tegangan tidak akan mengalir ada aliran arus listrik, sehingga alat listrik tidak dapat bekerja. Terima kasih, bye-bye.